Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang sudah berkumpul. Ini kita bersama-sama rombongan ya, mau menuju ke rumahnya Mbak Latif. Ini ada Kang Akmal, Kang Opa, Kang Roes ya, Kang Alvin, Kang Fatkur, Kang Budin, Kang Ali dan Kang Adiwana. Ya, sebentar lagi kita mau menuju ke rumahnya Mbak Latif. Ikuti terus. Kita sekarang ini mau persiapan untuk menuju ke rumahnya Mbak Latif ya. Ya, ada di Lirboyo ini. Sekarang persiapan kita. Ada Kang Rois juga mau ikut. Oke. Assalamualaikum dulur-dulur. Jadi kayak gitu terus ya. Oke. No skip iklan. Alhamdulillah kita sudah sampai di rumahnya. Gimana Kang? Capek enggak Kang? Oh yes. Gimana Kang? Perjalanan Kang? Alhamdulillah kita sudah sampai ya di kediaman kita Mbak Latif. Mari kita ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Pagarusa 86. Salam Pagarusa, salam pencak silat Indonesia. Sekarang kami sedang bersama dengan Kang Rois dan juga Mbah Latif selaku pewaris Gus Maksum nggih Mbah Leres. Iki lare-lare niku badhe tanglet ngoten. Soal Gasmi, soal Gus Maksum, bahkan soal jenengan disaged kehidupan Gus Maksum sing Mbah Latif niku semerep niku pripun, Mbah? Gus Maksum adalah seorang putra kiai dari putra Kiai Jauhari bin Fadil, terus nikah dengan Mbah Nyai, Mbah ibunya bernama Nyai Aisyah. Sampailah di situ Gus Maksum dari kecil sepintas seperti tidak bersekolah, tapi sebenarnya sekolah. SD kelasnya mau ujian, akhirnya dia gak ikut ujian. Tapi walaupun toh tidak tamat SD, dia bahasa Inggris ngeses, bahasa Arab ngeses, bahasa istilah yang lain alhamdulillah ngeses juga. Terus setelah saya bergaul dengan Gus Maksum, saya itu dari awal, dari kecil pengen belajar pencak pada Gus Maksum, seorang ahli bela diri, ahli pencak, seorang pendekar, putra Kiai Lirboyo, dan saya memberanikan diri masuk ke sana, diantar oleh Pak Lek, namanya Muhammad Rifai. Setelah itu sampailah ketemu Gus Maksum, saya ditanya, "Nyapo belajar pencak barang?" Nggih Gus, masalahnya di desa saya lek mboten saged pencak, nggih mboten penak. Artinya kehidupan pemuda di lingkungan saya kelihatannya siapa kuat, siapa menang. Akhirnya kakak-kakak saya yang ada di kampung saya lek gak iso tukaran rata-rata gak bisa pencak. Akhirnya wis ditukari tok karo wong gak santri katakan. Ditukari. Akhirnya sabah wis lek gede lak ya ngono. Akhirnya saya kepengen belajar pencak dengan kedatangan saya kepada Gus Maksum dengan soal saya ini dalam arti kalau pengen belajar pencak sampai sejauh-jauhnya. Dadose jenengan niku semerap sejarah Gasmi niku nggih. Saya tahunya dari Gus Maksum. Jadi saya secara utuh tidak mengikuti, tapi setelah saya belajar pencak kita mengikuti terus Gus Maksum ngomong sambil bercerita.
Kalau Gasmi itu didirikan oleh Gus Maksum sendiri. Bersamaan Gasmi sebelum dibentuk Gus Maksum, Gasmi itu sudah ada pencak, namanya pencak bergandengan dengan pondok pesantren. Pondok pesantren itu Mbah Abdul Karim. Mbah Abdul Karim itu ibunya Mbah Gus Maksum. Mbah Abdul Karim seorang kiai, punya pesantren di sana. Bocah niku pada zaman Belanda bodoh ngaji, belajar pencak, ngaji, sekolah, belajar pencak. Dengan ngaji ini bersamaan dengan ya sekolah, tidak lepas dari kegiatan yang namanya bela diri, dibekali dengan bela diri. Karena apa? Karena pada waktu itu zaman Belanda, zaman London itu Gus Mbah Yai Abdul Karim punya murid yang namanya Mbah Yai Mahrus Ali. Diajarkanlah pencak di dalam pondok dengan ya namanya pencak ya, ngumpul-ngumpul latihan. Waktu itu London datang, ada apa ini? Gus Maksum ya, belum ngomong langsung, pasti Mbah Yai Mahrus ngomong kalau ini ya kegiatan pesantren lah, olahraga. Makanya pada waktu itu pencak gaya joget. Pada waktu itu kan pencak itu sebelum populer pencak rata-rata kelihatannya hanya jogetan. Itu alasannya Belanda itu kalau enak uang ngumpul luweh kos 10 dibubarkan. Akhirnya di pondok tuh anak-anak ngumpul-ngumpul kan. Akhirnya apa ini? Joget. Makanya kalau ada pencak zaman dulu itu masih ada kesan joget. Nah setelah Mbah Yai Mahrus diteruskan Gus Maksum menjadi dari kecil menjadi besar, akhirnya pemuda, akhirnya Gus Maksum meneruskan dengan pencak yang diajarkan di pondok pesantren Mbah Yai Abdul Karim itu. Yai Abdul Karim punya pesantren, punya pondok, di situ sekolah ngaji pencak. Itulah yang kita tahu. Sejak itu lama-lama akhirnya pencak itu sekelompok santri yang ada di pesantren belajar pencak. Terus akhirnya dipublikasikan atau digebiak nih, popularitaskan pondok itu mesti ada pencak. Di Lirboyo itu mesti ada pencak, sepanjang zaman ada pencak sampai Mbah Yai Mahrus sampai Gus Maksum. Nah pada waktu itu dengan adanya pencak ini mereka tahu bahwa wong pencak, wong santri, wong pencakan, wong santri orangnya kuat. Namanya kata istilahnya menakut-nakut lawan dari jauh. Pada waktu itu Belanda so office katanya. Santri itu tampak dedoyo. Waktu itu sekarang masih ada tinggalannya. Jadi santri itu isuk digiring yang kali kedak sana gendongi batu besar namanya bancek. Sekarang ada bancek di dalam pondok itu. Ada kegiatan yang namanya golek watu gede-gede gendong. Itu mantap kok. Santri kok rosomen. Kuat ngangkat batu ndak ada kuat. Apa kuat hanya seangkatan. Tapi dari gunting kali kedak sampai berjalan ke Lirboyo itu Masya Allah ada 5 kilo kira-kira 5 kilo. Nah itu akhirnya Londo itu nyawang Lirboyo kayak nonton itu Mbah Yai Mahrus waktu itu. Mbah Yai Mahrus komandonya di mungkin Lirboyo sama niling-niling lah enek watu. Nah niki watu nih saat niki kata sing ilang. Ya apa kok ilang? Dijupuki santri pengen pondok keben gede kaya Lirboyo. Saya nyanti Lirboyo. Aku mulai kudu nggo ilmu Lirboyo. Ilmune digawa, bancike yo digawa. Sampailah Gus, kula nyolong bancik. Hanya apa to kok nyolong? Boten iki nyolong dalam arti ngalah berkah Gus. Pakai taran sih gak oleh. Terus akhirnya kalau ambil bancik diletakkan di pondok saya dan arep-arepe ngalah berkah Mbah Yai Abdul Karim. Sampailah di situ. Kalau alumni Lirboyo rata-rata pondok ngaji sekolah. Sekarang terus ada lagi kegiatan yang namanya pencak silat atau ilmu bela diri.
Balaten niki termasuk murid pertama nih Gus Maksum napa pripun? Boten, kula boten murid pertama. Kula murid lare desa sing belajar pencak niku nggih salah satunya saya. Rata-rata kan santri. Biasa waktu itu santri belajar pencak diurui. Bisa menangan selesai sekolah pulang. Marai pencak bocah dari tidak bisa menjadi bisa, sampailah diajak sana sini ngembangkan pencak. Tamat Lirboyo pulang. Dan begitu terus. Mulane wong Lirboyo ra enek pendekar ya kecuali Gus Maksum tok. Murid pulang. Akhirnya saya dari kampung oleh latihan sing mempeng. Saya nggak ada murid yang dari anak desa yang bisa latihan yang bisa katakan yo belajar pencak, ya bisa ngembangin pencak. Asalnya rumahnya kan dekat. Rumah saya Sekorame Waung, Gus Maksum Lirboyo, jarak 3 kilo. Nah waktu itu saya bisa belajar pencak dan selesai pencak sampailah kepada sisa pencak dijak rono, dijak kegiatan terus sampailah akhir hidup Gus Maksum itu saya tetap mengikuti. Berbicara teori ya kita diajak bicara soal teori. Berbicara huru hara saya juga pernah ikut diajak ke huru hara. Kalau ada penanganan huru hara kita diajak. Kalau ada kasus sana sini kita diajak. Tapi sampailah usia Gus Maksum usia tua sampailah wafat. Keistimewaan Gus Maksum piyambak sing jenengan semerapin niku kaya napa mawon? Gus Maksum tuh orangnya bersahaja. Artinya ya biasa-biasa, tapi punya kelebihan, tidak nampak berlebihan. Salah satu contoh, waktu Gus Maksum masih usia zaman setelah G13 ada pemotongan rambut. Yeah. Itu saya masih sekolah itu. Polisi nyegati rambut dulu ketok, rambut dulu cukur. Terus lewat dicukur, enggak apa-apa, alhamdulillah. Tidak bisa dipotong. Akhirnya ampun itu. Itulah yang terjadi Gus Maksum punya satu kelebihan. Itu tidak di Kediri kota, termasuk di luar kota Kediri. Saya mendapat cerita dari teman-teman, Gus Maksum ini dicegat polisi dicukur kan nanti. Itu di tempat jauh. Ya alhamdulillah di beberapa kota banyak akhirnya kan pemberitaan kan mencuat akhirnya ya nggak dicekur. Ya nggak apa-apa. Niku saking kula piyambak lare-lare niku lek kadang lek buka YouTube utawa buka sosial media kadang niku enten pemberitaan kaya rambut Gus Maksum piyambak niku saged medal geni nggih kan. Niku pripun nggih leres. Ngeten Gus Maksum niku saya pernah bersama Gus Maksum pencak di Gresik. Di Gresik itu saya bawa 30 pesilat terus dipertemukan dalam pertandingan nanti 1 lawan 1 berarti 2 naik 2 turun 2 naik 2 turun nek sik wani umpamane kalau Kediri karo Gresik Kediri menang Gresik kalah ini suruh turun tidak mau tapi orang Gresik mengganti 2 orang sampai terjadi sini 11 anak yang di Gresik 22 anak. Nah waktu itu semuanya kalah anak Gresik. Hasilnya saya anak pesilat tua wong pakai panjang bajunya dicopot. Pencak itu begagah begini. Pak, pencak agak ngono Pak, pencak yuk pasang pencak. Jangan pasang begini. Terus kalau ngerti, ini pencak tenaga dalam. Akhirnya kalau ngawi bocah Kang Yanto namanya, Badal. Kang Yanto enak bocah tenaga dalam. Sama Kang Yanto ya pasang langsung dijab langsung ambruk diinjak. Akhirnya orang banyak itu melempar apa saja dilempar ke saya di atas ring. Lah aku ya bingung toh. Loh, aku ngamuk ya gentingan akhir tak ngamuk nih. Wong sing duwe genjot wong Gresik tak amuk kabeh. Teman saya namanya Kang Nur itu peranggo. Namanya Kang Nur, tapi wafat. Wanti tewas kena sininya. Alhamdulillah saya enggak kena. Masalahnya orang pesilat itu pada melempar saya semua. Nah waktu itu lemparan itu ini genjot, lempar dari utara. Nah teman-teman ada di selatan genjot. Bahan demi ini saya nyangkut Gus Maksum.
Gus Asem gak kena. Gus Asem gregeten jarine Gus Asem. Kok kan ngisor duwe genjot, Gus Asem ten ngisor. Kok bandem ora mandek-mandek. Gus Asem bengok. Iya. Wong-wong rumangsane. Perasaan mereka itu Gus Asem tuh rambutnya kumpul. Ten geni. Terus orang sak lapangan di Gresik itu, di tengah lapangan itu semuanya lari. Katanya di samping Gus Asem ini mulutnya itu keluar apinya. Di samping rambutnya ada geni. Terus orang sak lapangan itu lari semua. Loh, nyapo? Loh, saya teman dari Kediri. Gak ada yang tahu kalau suasana seperti itu. Saya setelah di rumah saya ngajak di Ngawi. Ngawi kan bodohnya Ngawi. Pak, Gus Asem itu Masya Allah Pak. Lesanya, tutuke, waktu geni nih. Keluar apinya bergulung-gulung api itu. Di samping itu Gus Asem seperti api. Ramai seperti api. Nah, orang lari semua, habis orang sak lapangan. Ada yang lari nabrak mobil, ada yang lari nabrak warung, ada yang lari nabrak kecemplung kali dan lain sebagainya, sampai habis semuanya. Akhirnya yang ada di lapangan itu saya bersama teman-teman. Tabuin lagi, tabuin nih. Saya nabuin ya, lari itu. Ya pencak kalau kan diri. Mereka tahu semua. Ayo, kalau berani masuk ring sini, jangan main lempar, jangan main. Lalu ini cara lahir ya. Tiang Gresik ini lah. Pencak ini nggawa parang sak bongkok. Sak grup nggawa parang sak bongkok. Sak grup nggawa parang. Ada siap peralatan bacokan dan lain sebagainya mau ditampilkan seperti itu. Nah, kok tukarnya kalau bacoknya itu. Iku alhamdulillah kok gak sujud. Jadi selalu kabeh karo suasana seperti itu tadi. Di rumah sana Gus Asem niku lesanya keluar apinya, rambutnya bisa berdiri. Nah, saya yang dengan teman saya berangkat ke Kediri tidak ada masalah. Ya Gus Asem ya kru bengok. Iya, bengok banter. Kita dengar. Tapi mereka perasaannya seperti itu. Jadi orang menganggap Gus Asem punya kelebihan luar biasa itu di pihak lawan. Dari teman-teman ya biasa saja. Nanti kelihatan tampak berlebihan, tapi tidak nampak punya kelebihan, tapi tidak nampak berlebihan. Dengan teman ya biasa. Salah satu lagi Kantata Takwa 98 Iwan Fals di sana itu tampil. Gus Asem itu segera. Kalau Iwan Fals tampil, mesti Gus Asem mendampingi di bawahnya. Iwan Fals itu mulai dibandem karo duko nopo apa aparat apa song dikongon kelihatannya pakan preman dibandem ini botol, ini minyak, ini kencang namanya bom molotov. Dijalo gak mekan geluduk berapa bom molotov tuh gak ledos. Gus Asem mencolot dulu colit. Nah, mereka tahu Gus Asem katanya seperti api semuanya. Mbah, saya orang Jawa Timur, Mbah, aku Jawa Timur, Mbah. Dia mau moto kabeh mbah. Akhirnya Iwan Fals selamat urip sampai saat ini. Itu salah satunya. Saya cerita lagi, saya kan ngajarnya di gunung. Mas Gunung Pandan. Sampailah pindah di Watumpak. Desa Watumpak itu pernah ada PKI pada waktu 65 nantang Ansor, nantang Pencak kalah. Akhirnya Ansor ini disandra. Nah, setelah disandra, loh, nyapa kok gini? Akhirnya, anak saya mana? Kalau nggak dikeluarkan nanti saobrak ape. Akhirnya niku ketakutan. Sakit karpe Ansor kan Pencak karo Ansor nyapa aku rene mbok undang Pencak mbok kon Pencak dhewe. Akhirnya Gus waktu itu cerita saya rumangsane rambut Gus seperti linggis. Keripik. Tapi mulai keplayu-playu sih. Nah sebelahnya itu ada sungai. Ngelangi terus sampai jeduk wingi Pondok Gedong. Aku sasanggen judur keripik rumangsane linggis katanya. Padahal Gus enggak ngejar. Aku lho tip diarani wong nggodak, padahal gak nggodak. Jadi mereka itu perasaannya dengan Gus Asem katanya doa yang dibaca itu saja seperti itu. Itu salah satu kelebihan yang ada pada Gus Asem.
Dan banyak lagi kalau waktu itu saya nggak begitu aktivis ikut pemberantasan G30S ya nggak suara. Terus lagi kita pernah pencak di Ponorogo. Mulai pencak lo di numpak penter itu terus numpak penter di ademi watu koetan bandem kulon bandem gak kena rumah sana lewat mobil dibuatin kena kulon bandem ngetan kena sing bandem. Katanya salah satunya ada yang celaka isu langsung botol yang ribu masa dipanggil Rip dalam terus nah saya wasitnya tuh iki lho enek bocah ndelopo Ponorogo iki dia Pak nih terus tak malah mriki nantang nggih pun sing jago sing penting kan pertarung kalian kula ngoten lagi Gus mboten Gus kalau mriki mboten ngajak tukaran kok nyuwun ngapunten berarti keweden dadi ngelempar langsung kena mobilnya tapi ternyata nggak kena mobil kena bensis terus sana sini kan dijejer-jejer ngoten di bandemi mobil itu salah satu hal yang sehubungan dengan kelebihan dosa semua. Tingkang RS menawi saged ditambahan berarti. Mungkin pesan kami laporan Pak bersama yang berteman. Kembali kepada Paganusa adalah organisasi pencaksilat milik Nahdlatul Ulama, badan otonom. Dulunya lembaga, setelah lembaga disodorkan kepada NU, akhirnya bisa menjadi badan otonom. Jadi Paganusa itu adalah organisasi pencaksilat yang notabene onderbau NU yang termuda. Jadi nggak main-main loh kita ini. Organisasi pencak ini di badan NU menjadi badan otonom. Terus sehubungan dengan badan otonom, kita ini diberi ngopokor organisasi dengan sebaik-baiknya atas izin Bapak NU. Selagi tidak menyimpang dari ke-NU-an, insya Allah tetap jalan. Terus yang selanjutnya teman-teman Paganusa yang ada di secara umum, teman Paganusa, jadilah warga Paganusa yang taat hukum. Sebab Gus Asem pesan, jadilah warga negara Indonesia yang taat hukum. Kalau ada apa-apa jangan melangkah sendiri, laporkan kepada yang berwajib. Kalau ada apa-apa kita tetap lapor polisi. Namun kalau sudah sampailah ke jenjang yang lebih jauh kok gak dan ditandangi, maka kita melapor lebih yang di atas lagi. Jadi kita jangan melangkah arogan lah, katakan itu. Negara kita negara hukum. Mungkin cukup segitu saja dari kami untuk dulur-dulur Paganusa lainnya. Mungkin lain waktu kita bisa sembang lagi ya Kang. Untuk video kali ini kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami dari perwakilan Paganusa Mayangkara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika video ini ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin dari Karo SP Mbak enten sing saged dipesenaken kan tunggal mawon. Pesan saya untuk Paganusa Mayangkara Pemahan, tetap jaga kekompakan dan tetap pegang rukun agawi santoso, congkrah agawi bubrah. Kita tetap kumpul jadi satu komando. Cukup segitu, dan dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus